Salam patunggilan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kami semua berharap bahwa Bapak, Ibu, Saudara, jemaat dalam kondisi sehat walafiat, dengan penuh sukacita, semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Pada minggu pagi ini, masih di dalam pandemi COVID-19, kita akan mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Ini adalah salah satu upaya di dalam memutus rantai penularan COVID-19. Pada hari ini, Minggu tanggal 17 Mei 2020 adalah Minggu Paskah ke-6, yaitu Masa Raya Unduh-Unduh. Dan kita semua juga pada hari ini akan merayakan Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh. Bapak, Ibu, Saudara perlu sadari bahwa persembahan kita tidak seperti pada umumnya dengan persembahan berupa barang atau natura, tetapi persembahan kita persembahkan di dalam amplop persembahan. Itu sebagai rasa syukur kita atas anugerah berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, melalui hasil panen tanaman yang kita usahakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Marilah untuk memulai ibadah ini kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Allah yang hidup, Bapa kekal.
Saudara-saudara, kita dipersekutukan oleh Kristus dalam persekutuan yang kudus, bukan dengan perantaraan persembahan yang dapat kita bawa kepada Tuhan, tetapi oleh tubuh dan darahnya yang kudus, yang telah dikorbankan di kayu salib dan yang dilambangkan dalam perjamuan kudus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadatlah kepadanya dengan sukacita. Datanglah ke pelatarannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah yang telah menyelamatkan kita dan punya Dialah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut dengan kita memujikan kidung jemaat nomor 4. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tandanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadat kita pada pagi hari ini saya dasarkan pada kitab Roma pasal 11 ayat 36 yang demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian tema ibadat kita, mari kita sambut dengan pujian dari kidung jemaat nomor 3. Kita pujikan bait pertama dan ketiga. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun
serta. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca Alkitab kita. Bacaan pada minggu pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan 31. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk berdoa mohon terang Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu. Jika pada hari ini Tuhan telah memperkenankan kami untuk membangun ibadah, terlebih di dalam rangka kami merayakan Hari Raya Unduh-Unduh yang kami lakukan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam ibadah ini kami juga rindu mendengarkan, merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan hadirkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, di dalam hati dan pikiran kami. Terangi kami semua yang hadir dalam ibadah ini, yang dilakukan oleh warga jemaat Tuhan di rumah-rumah. Kiranya semua terberkati oleh Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Andes Haryadi Suyitno yang akan menguraikan sabda firman Tuhan pada jemaatnya. Kiranya Tuhan pakai Tuhan hurapi, sehingga apa yang diucapkan dan dilakukan hanya seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapa, kami semua telah siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan 31 demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi
zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, menyimpannya dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau saya pikir-pikir, benar juga pepatah ini. Mana mungkin orang menyayangi sesuatu, mencintai sesuatu kalau mereka tidak mengenalnya. Seseorang menyayangi, mencintai sesuatu, itu pastilah didasarkan atas pengenalannya terlebih dahulu terhadap sesuatu. Jikalau yang dikenal itu manusia, maka ia akan menyayangi siapa yang dia kenal. Ia akan mencintai. Dan kita ketahui Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang menyayangi, orang yang mencintai sesamanya, pastilah mereka juga akan selalu mengingat kepada seseorang yang disayangi. Kalau toh mereka mempunyai sesuatu, pasti ia ingin memberikan sesuatu itu kepada yang disayanginya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi dalam kenyataannya ternyata tidak semuanya begitu. Banyak orang yang sudah mengenal dengan baik, ya, tetapi belum tentu juga ia menyayangi, belum tentu juga ia mencintai. Karena dia tidak menyayangi, karena dia tidak mencintai, maka sudah barang tentu juga mereka tidak peduli dengan orang yang dikenalnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, di Athena, Rasul Paulus merasa terkejut melihat keberadaan masyarakat di kota itu. Kenapa masyarakat kota Athena boleh dikatakan masyarakat yang beribadah, masyarakat yang takut akan Allah? Tetapi di sisi lain, di kota Athena, di sana dipenuhi dengan patung-patung berhala. Patung-patung pemujaan. Di antaranya adalah seperti emas, perak, batu-batu buatan manusia.
Yang menjadi keprihatinan Rasul Paulus melihat kenyataan itu, ada satu hal yang tidak bisa dipikir. Mereka juga menyembah kepada Allah yang tidak dikenal. Demikian yang dilihat Rasul Paulus. Karena itulah Rasul Paulus merasa prihatin dengan kenyataan ini. Bagaimana orang beribadah kepada Allah dengan tidak mengenalnya terlebih dahulu siapa Allahnya. Bagaimana orang akan menyayangi Tuhannya jikalau mereka tidak mengenalnya terlebih dahulu. Lalu apa gunanya dia senantiasa duduk menyembah sujud di bawah berhala-berhala mereka? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berangkat dari ketidaktahuan orang Athena terhadap Allah yang dipujanya, disinilah lalu Rasul Paulus ingin memperkenalkan bahwa Allah yang tidak mereka kenal itu adalah Allah yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Ia adalah asal dari segala sesuatu. Ia adalah yang memberi nafas hidup bagi manusia. Dan ia tidak berada di dalam kuil-kuil yang disembah oleh orang Athena itu. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi jika orang telah mengenal Tuhan sebagai sumber kehidupannya, sebagai asal dari segala sesuatu, yang telah menyayangi, telah mencintai umat manusia dengan ia mau mengorbankan dirinya, menderita dan mati di atas kayu salib. Maka kasih Tuhan yang demikian itulah yang patut untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan tanggapan yang sungguh-sungguh dari umat yang dicintainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bukanlah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Sang Pencipta dan yang memelihara dan yang menyelamatkan kehidupan kita. Ia telah menyatakan diri di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai,
memberkati kehidupan kita sekalian. Maka kita patut bersyukur kepada pengorbanan Tuhan Yesus yang seperti itu. Sebagai rasa ucapan syukur kita atas berkat pertolongan Tuhan, atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sampai dia menderita di kayu salib, maka patutlah kita memuliakan namanya dengan segala ucapan syukur yang bisa kita naikkan baginya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama merayakan hari raya persembahan. Kita tahu bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, semuanya itu adalah berkat Tuhan. Maka tidak salah jikalau kita yang telah mengenal Tuhan, kita pun mengasihi Dia, mencintai Dia. Wujud daripada kasih dan cinta kita, kita bersama-sama bisa ikut ambil bagian di dalam menaikkan persembahan syukur hari raya persembahan ini. Namun demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu dicatat di sini bahwa apabila kita ingin menyambut kasih Tuhan yang menyelamatkan hidup kita itu dengan mempersembahkan syukur kepada Allah, kita hendaknya sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki, kita punyai adalah dari Dia, oleh Dia, dan tentu saja bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian siapa yang ikut menaikkan ucapan syukurnya kepada Allah karena kebaikan Tuhan, maka Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja Tuhan di seluruh bumi. Pengakuan iman kita yang demikian: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, demikian besar kasih-Mu,
kepada kami umat-Mu, khususnya jemaat-Mu GKJW Kepanjen ini. Di tengah-tengah kesusahan kami, di tengah-tengah menghadapi musibah COVID-19 ini, Engkau Tuhan senantiasa mengingat kepada jemaat-Mu. Pagi hari ini kami boleh mendapatkan penghiburan melalui firman-Mu yang kudus. Tuhan, biarlah firman ini jangan hilang dengan sia-sia. Engkau tanamkan dalam hati kami ya Tuhan, bahwasanya kami bukan orang yang tidak mengenal Engkau. Kami merasakan kasih sayang-Mu menyertai hidup kami, melindungi kami, memberkati kami. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa mau bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Sekalipun kami menghadapi situasi, kondisi yang tidak memungkinkan karena bahaya COVID-19 ini. Dengan rasa ucapan syukur itulah tentu yang akan menjadi kehendak Tuhan. Sebab tanpa pertolongan Tuhan kami tidak bisa berbuat sesuatu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dan selanjutnya perkenankan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu. Bapa, kami tidak tahu keberadaan mereka masing-masing dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam segala kegiatannya. Yang jelas mereka semua menghadapi pergumulan yang berat. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau tidak meninggalkan jemaat-Mu. Khususnya bagi mereka yang sakit dan para sesepuh kami jemaat-Mu Tuhan. Tolong ya Bapa, kiranya Engkau selalu hadir mendampingi mereka. Engkau menjamah yang sakit supaya segera sembuh dan sehat. Mereka yang susah hatinya Kau berikan penghiburan. Tuhan yang memelihara mereka semua. Juga kepada warga jemaat-Mu Tuhan, yang memang mereka pada saat ini sungguh-sungguh terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Tuhan, kasihani mereka semua ya Tuhan. Supaya jangan Engkau biarkan mereka kebingungan untuk menata kebutuhan rumah tangganya. Bapa senantiasa membuka tingkap langit, mencurahkan berkat bagi semua jemaat-Mu ini. Agar Tuhan, dalam menghadapi kesulitan ini mereka semua juga merasakan akan uluran kasih Allah. Dan dengan demikian mereka akan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan ini di dalam kuasa kasih-Mu. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pemerintah negara Indonesia ini, yang tentu saja mereka juga para pemimpin kami ini berusaha ingin menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia. Ternyata hal yang demikian tidak mudah. Karena itu kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, hikmat, akal budi, kesabaran kepada para pemimpin kami ini, di dalam mereka mengendalikan rakyat Indonesia, khususnya menyikapi adanya COVID-19 ini. Tuhan selalu menyertai mereka semua. Tuhan kiranya menjauhkan juga wabah ini
agar tidak menimpa jemaat Tuhan. Itulah permohonan kami, Bapa. Kami serahkan juga para hamba-Mu Tuhan, penatua, diaken, komisi-komisi, pengurus kelompok, maupun panitia-panitia yang ada di jemaat-Mu Kepanjen ini. Mereka bersama-sama ingin menyatukan hati, menyatukan kerja untuk Tuhan. Karena itu Bapa, mohon Engkau menyertai mereka semua, Engkau melindungi, Engkau memberkatinya Bapa, supaya dalam menjalankan tugas pelayanannya di gereja-Mu ini, mereka melakukan dengan tulus hati, melakukan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Itulah permohonan kami Tuhan. Karena itu Tuhan yang memberkati seluruh keluarganya juga. Bapa, demikian seru doa permohonan kami semuanya kami naikkan dan kami percayakan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan yang sudah kita siapkan pada hari ini. Marilah kita selalu mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Yang mendasari pemberian persembahan pada hari ini terambil dari Kitab Maleakhi 3 ayat 10 dan 11. Demikian bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberian persembahan pada hari ini kita akan berikan dalam dua bentuk amplop. Amplop yang pertama, amplop persembahan syukur ibadah minggu. Dan amplop yang kedua, amplop persembahan syukur ibadah hari raya persembahan unduh-unduh, yang telah disiapkan kantong dan kotak yang telah ditetapkan. Untuk itu, sambil kita memberi persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 335 ayat 1 dan ayat yang ketiga, Manusia Meluku. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi.
Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau memberi kepada ciptaanmu berkat dan rezeki tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahmani dan Jabar. Apapun yang baik, semangat anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita membawa persembahan ini dalam doa. Untuk itu kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Segala puji syukur boleh kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kasih, sayang, dan penyertaan-Mu sungguh kami rasakan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terlebih ibadah minggu dan ibadah hari raya persembahan unduh-unduh yang sedang kami langsungkan pada saat ini. Kami yakin dan percaya, bahkan kami mengimani bahwa seluruh hidup kami dan berkat kami itu adalah atas kasih, karunia, dan kemurahan-Mu saja. Sehingga kami pada saat ini boleh diperkenankan untuk memberikan persembahan syukur kami, baik amplop persembahan minggu, persembahan syukur, perpuluhan, pembangunan, dan amplop persembahan hari raya unduh-unduh. Seberapapun besarnya persembahan kami, terimalah, dan Tuhan mohon sucikan, kuduskan, dan berkati persembahan kami ini, sehingga persembahan kami dapat menjadi berkat dalam tugas pelayanan kasih dan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, terkhusus di jemaat GKJW Kepanjen di sini. Serta ajarkanlah kami selalu untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Berkati juga pengelola persembahan ini, mulai dari tim anggaran sampai dengan bendahara, supaya persembahan kami ini senantiasa menjadi persembahan yang harum, kudus, sempurna, dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat kami memasuki minggu kerja dan minggu giat yang baru, supaya apa yang kami kerjakan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama diingatkan bahwasanya kita bukanlah orang-orang atau umat yang tidak mengenal kepada Tuhan seperti orang Athena. Kita adalah orang-orang yang sudah memahami, mengerti, mengenal dengan baik Tuhan kita. Kita telah merasakan akan pertolongan Tuhan melalui pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun kita ada di dalam keadaan bahaya pada hari ini,
dengan adanya COVID-19. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun situasinya, tetapi biarlah kita tidak akan melupakan Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Dalam segala waktu, tempat, dan keberadaan kita, marilah kita selalu mengucap syukur kepadanya. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 376, kita pujikan bait yang pertama, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, asal dari segala sesuatu dan yang setia memelihara kehidupan umat-Nya, kiranya memberkati jemaat-Nya, memenuhi kebutuhan hari lepas hari. Dan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kiranya senantiasa ada di tengah-tengah jemaat-Nya, memberkatinya, dan memampukan kepada jemaat-Nya dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan. Roh Kudus kiranya mencurahkan damai sejahtera-Nya bagi jemaat-Nya pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 474. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala